Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Kak Mei Story, tempatnya cerita kehidupan yang penuh hikmah, emosi, dan kejutan yang seringkali tidak kita duga. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi perjalanan yang bisa membuka mata, menghangatkan hati, dan kadang membuat kita ikut terbawa suasana. Siapkan posisi nyaman, pasang volume yang pas, karena Kak Mei sudah siap membawakan cerita seru hari ini. Yuk kita mulai. Pagi itu bank sudah ramai bahkan sebelum jarum jam benar-benar menunjuk angka 9. Aku duduk di balik meja teller, menatap antrean yang mengular dengan wajah-wajah yang hampir semuanya sama. Rapi, wangi, dan terburu-buru. Setiap hari selalu seperti ini. Dunia yang berjalan cepat, sementara aku hanya bagian kecil yang memastikan angka-angka berpindah tempat tanpa salah. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua orang yang datang ke sini benar-benar diperlakukan sama? Atau hanya yang terlihat pantas saja? Pintu kaca bank terbuka perlahan. Aku mengangkat kepala sekilas, lalu kembali menunduk. Tapi ada sesuatu yang membuat mataku kembali naik. Seorang kakek tua berdiri ragu di ambang pintu. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar seperti terlalu sering dicuci tanpa benar-benar bersih. Sandalnya tipis, dan di tangannya ada tas kain kecil yang sudah sobek di beberapa sisi. Langkahnya pelan, nyaris terseret, seolah lantai bank yang mengilap itu bukan tempat yang bersahabat baginya. Aku bisa merasakan perubahan suasana tanpa perlu menoleh ke kanan atau kiri. Desah napas tertahan, bisik-bisik kecil yang sengaja dipelankan, tapi tetap terdengar. Beberapa kepala menoleh, lalu cepat-cepat berpaling dengan ekspresi yang sama, tidak nyaman, terganggu. Seorang ibu muda memeluk tasnya lebih erat. Seorang pria berdasi mengernyit, seolah keberadaan kakek itu adalah kesalahan besar yang mengotori pagi mereka. Pengemis ya, suara pelan itu terdengar dari antrian belakang, tapi cukup untuk menusuk kelungah. Kakek itu melangkah lebih masuk. Aku melihat bahunya sedikit membungkuk, bukan hanya karena usia, tapi seperti menahan beban yang tak terlihat. Matanya menyapu ruangan dengan ragu, berhenti sejenak di papan informasi, lalu ke meja teller. Tatapan itu berhenti padaku. Entah kenapa aku merasa seperti sedang ditatap oleh seseorang yang sedang menimbang apakah ia masih pantas berharap. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Aku tahu tatapan seperti itu, tatapan orang-orang yang sering diabaikan. Kakek itu berdiri tak jauh dari antrean, seolah tak berani ikut bergabung. Tangannya meremas tali tas kainnya, jemarinya bergetar. Aku bisa melihat bibirnya bergerak-gerak, seperti sedang menghafal kalimat yang tak kunjung berani diucapkan. "Pak, ini bank, bukan tempat minta-minta." Suara seorang pria dari antrean depan terdengar ketus. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat ruangan seolah membeku. Kakek itu tersentak, kepalanya menunduk lebih dalam. "Maaf," katanya pelan, hampir tak terdengar. Suaranya serak, seperti lama tak digunakan untuk bicara. Aku memejamkan mata sesaat. Dalam kepalaku, pikiranku berputar. Aku teller, tugasku melayani nasabah. Tapi siapa yang berhak menentukan siapa nasabah dan siapa bukan hanya dari pakaian dan bau tubuh? Aku melihat ke arah rekan kerjaku di meja sebelah. Ia pura-pura sibuk dengan layar komputer, tapi aku tahu ia juga memperhatikan. Dari sudut ruangan, aku bisa merasakan aura dingin itu. Ibu Reni, manajer bank kami, berdiri dengan sikap tegak seperti biasa. Aku belum menoleh, tapi aku tahu jika aku melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai standar, tatapan itu akan segera jatuh padaku. Kakek itu akhirnya memberanikan diri melangkah lebih dekat. Ia berdiri di depan mejaku, masih dengan jarak yang ragu. "Nak," katanya lirih, "saya mau tanya tabungan." Satu kata itu cukup membuat beberapa orang tersenyum sinis. Tabungan. Dari seorang kakek berpakaian seperti ini, aku bisa menebak isi pikiran mereka. Berapa sih uangnya? 1.000, 2.000. Aku menatap wajahnya lebih saksama. Keriputnya dalam, bukan hanya karena usia, tapi karena hidup yang keras. Matanya redup, tapi di sana masih ada sesuatu, harga diri yang berusaha bertahan. Aku tersenyum kecil, senyum yang selama ini sering kupakai untuk menenangkan nasabah yang cemas. "Silahkan Pak,"
Bapak mau tanya apa? Beberapa orang di antrean mendesah tidak sabar, tapi aku tak peduli. Untuk sesaat, dunia di sekelilingku seperti menghilang. Yang ada hanya aku dan kakek tua ini. Saya dulu pernah nabung, katanya terbata. Sudah lama sekali, saya lupa masih ada atau tidak. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Pak, kita cek sama-sama. Saat itu aku tahu kedatangannya ke bank ini bukan sekedar urusan uang. Ada keberanian besar yang ia kumpulkan hanya untuk melangkah masuk ke tempat yang jelas-jelas tidak ramah baginya. Dan entah kenapa, pagi ini akan berbeda. Ada firasat aneh yang menyelinap di dadaku, bahwa kakek tua bernama Pak Tarjo ini bukan sekedar pengemis seperti yang mereka kira, dan bahwa keputusanku untuk tidak mengabaikannya akan mengubah segalanya, termasuk hidupku sendiri. Aku bisa merasakan perubahan sikap orang-orang begitu Pak Tarjo berdiri lebih lama di depanku. Bukan hanya tatapan, tapi bahasa tubuh yang tak berusaha disembunyikan. Kaki-kaki mulai bergeser tak sabar. Helaan nafas sengaja diperkeras. Dan bisik-bisik itu kini tak lagi terlalu hati-hati. Seolah keberadaan Pak Tarjo adalah gangguan yang sah untuk dikomentari. Dalam hati, aku mencoba tetap fokus. Tanganku bergerak ke keyboard, menyiapkan layar pencarian data. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, suara dari belakang kembali menyela. Ini antrian panjang, Mbak. Kalau cuma mau minta-minta, jangan di sini. Aku menegang. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Ringan bagi yang mengucap, berat bagi yang menerima. Aku melirik Pak Tarjo. Bahunya kembali merunduk. Tangannya yang tadi sudah agak tenang kini kembali gemetar. Ia menarik tas kainnya ke dada, seperti ingin mengecilkan dirinya sendiri agar tak terlihat. Saya tidak minta-minta, katanya pelan, nyaris seperti berbisik pada lantai. Saya cuma mau tanya. Kalimat itu tidak membuat suasana membaik. Justru beberapa orang tersenyum tipis. Senyum yang bukan ramah. Senyum yang menghakimi. Aku tahu senyum itu. Aku sering melihatnya di luar sana, tapi jarang sekali melihatnya begitu telanjang di dalam ruang ber-AC yang katanya menjunjung pelayanan. Seorang pria berdasi yang berdiri tak jauh dari meja teller maju setengah langkah. "Mbak Teller," katanya dengan nada dibuat sopan. "Kalau orang seperti ini dilayani, antrian bisa kacau. Bank ini punya standar kan?" Aku menatapnya sebentar. Dalam kepalaku ada suara kecil yang bertanya, sejak kapan orang seperti ini menjadi kategori resmi? Tapi aku menahan diri. Aku tahu setiap gerakku sedang diawasi. "Iya, Pak," jawabku singkat. "Mohon sabar." Pak Tarjo menoleh ke arah pria itu, lalu kembali menunduk. "Kalau memang tidak boleh," katanya lirih padaku, "saya bisa pergi." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada semua sindiran sebelumnya. Bukan karena marah, tapi karena pasrah. Aku melihat di wajahnya sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Rasa kecil, rasa tidak layak berada di sini. Sebelum aku sempat menjawab, seorang petugas customer service di sisi ruangan ikut bicara. "Pak, di luar saja ya. Kalau mau minta bantuan, nanti bisa diatur." Nada suaranya halus, tapi maknanya jelas. "Pergi, jangan di sini." Aku menoleh cepat. Dia mau tanya soal tabungan. Kataku berusaha menjaga suaraku tetap netral. Petugas itu mengangkat alis. "Tabungan?" Ia melirik Pak Tarjo dari atas ke bawah, lalu tersenyum kaku. "Baik, Pak, tapi mohon cepat ya." Pak Tarjo mengangguk berulang kali, seperti orang yang baru saja diberi kelonggaran besar. Iya, terima kasih." Aku merasakan dadaku sesak. Tidak seharusnya seseorang harus berterima kasih hanya untuk diperlakukan seperti manusia. Aku mulai mengajukan pertanyaan dasar. Nama, tahun perkiraan membuka rekening. Tapi setiap Pak Tarjo mencoba menjawab, selalu ada suara lain yang menyela. Entah batuk pura-pura, entah komentar setengah berbisik. Paling juga saldo kosong. Ngapain dilayani lama-lama? Aku menggigit bibir. Tanganku berhenti sejenak di atas keyboard. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi suara langkah sepatohak di belakangku membuatku membeku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa. Ibu Reni. Ia berdiri di belakangku. Tubuhnya tegak. Aroma parfumnya samar, tapi tegas. Kehadirannya seperti bayangan dingin yang langsung mengubah suhu ruangan. Aku bisa merasakan tatapannya jatuh ke Pak Tarjo, lalu ke arahku.
"Ada apa ini?" tanyanya datar. Aku menelan ludah. "Pak ini ingin menanyakan tabungan lama, Bu." Ibu Reni menatap Pak Tarjo tanpa senyum. Pandangannya cepat, menilai. "Bapak punya buku tabungan atau identitas?" Pak Tarjo tergagap. "Buku sudah lama sekali, Bu. Hilang. KTP ada, tapi sudah lama juga." Beberapa orang di antrian mendengus perlahan. Aku melihat rahang Ibu Reni mengeras. "Fitri," katanya tanpa menoleh padaku, "tolong pastikan pelayanan tidak mengganggu nasabah lain." Kalimat itu terdengar profesional, tapi aku tahu artinya. Jangan lama-lama, jangan repot, jangan buat masalah. "Iya, Bu," jawabku pelan. Pak Tarjo menoleh ke arah pria itu, lalu kembali menunduk. "Kalau memang tidak boleh," katanya lirih padaku, "saya bisa pergi." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada semua sindiran sebelumnya. Bukan karena marah, tapi karena pasrah. Aku melihat di wajahnya sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Rasa kecil, rasa tidak layak berada di sini. Tapi di dalam diriku ada konflik yang makin kuat. Aku berdiri di antara dua dunia, dunia aturan dan citra, dan dunia hati nurani. Dan di ruang itu, di bawah tatapan merendahkan banyak orang, Pak Tarjo perlahan-lahan bukan hanya dipermalukan. Ia sedang dihapuskan, seolah keberadaannya adalah kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ada satu titik dalam hidup ketika seseorang harus memilih. Bukan karena yakin, tapi karena tidak sanggup lagi berpura-pura tidak melihat. Aku merasakannya saat Pak Tarjo kembali menunduk di depanku, seolah tubuhnya ingin menyatu dengan lantai dingin bank ini. Kata-kata, "Saya pergi saja," masih menggantung di udara, berat dan penuh penyerahan diri. Dadaku terasa sesak. Jika aku membiarkannya pergi sekarang, mungkin antrean akan kembali rapi. Wajah-wajah di belakangku kembali tenang, dan aku tetap menjadi teller yang dianggap patuh. Tapi aku tahu, ada sesuatu di dalam diriku yang akan ikut pergi bersamanya. Rasa kemanusiaanku sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam. Jimariku yang sempat ragu akhirnya bergerak. Aku berdiri sedikit dari kursiku dan mengambil segelas air dari dispenser kecil di samping meja. Beberapa pasang mata langsung menoleh. Heran, curiga, bahkan kesal. Aku meletakkan gelas itu di depan Pak Tarjo dengan hati-hati. Seperti takut gerakan kecilku ini akan memicu sesuatu yang lebih besar. "Minum dulu, Pak," kataku pelan. "Pelan-pelan saja, tidak apa-apa." Pak Tarjo menatap gelas itu lama sekali, seolah benda sederhana itu adalah sesuatu yang mewah. Tangannya bergetar saat meraihnya. "Terima kasih, Nak," katanya lirih, suaranya nyaris pecah. Ia minum sedikit, lalu menghela nafas panjang, seakan baru sekarang paru-parunya benar-benar terisi udara. Aku kembali duduk, tapi tidak lagi dengan posisi kaku seperti sebelumnya. Aku memiringkan layar monitor sedikit ke arahnya, bukan untuk pamer data, tapi agar ia merasa dilibatkan, bukan diadili. "Bapak ingat, kira-kira tahun berapa buka tabungannya?" tanyaku lembut. Ia mengernyit, berusaha mengingat. "Sudah lama sekali, sebelum anak saya merantau. Mungkin lebih dari 20 tahun. Aku mengangguk. Aku tahu ini tidak akan mudah. Sistem lama, data manual, kemungkinan rekening dorman. Semua itu berarti waktu. Dan waktu adalah hal yang paling tidak disukai orang-orang di belakang kami. Benar saja, suara desahan kembali terdengar. Lama amat, seseorang berbisik. Kali ini tidak terlalu peduli apakah terdengar atau tidak. Aku mengabaikannya. Untuk pertama kalinya pagi itu, aku benar-benar memutuskan untuk tidak membagi perhatianku. Fokusku hanya satu, Pak Tarjo. Aku mengetik perlahan, memastikan setiap detail yang ia sebutkan kucatat. Nama lengkapnya, tanggal lahir, alamat lama yang bahkan ia sendiri ragu apakah masih sama. "Kalau salah tidak apa-apa, Pak," kataku saat ia terdiam lama. "Kita coba satu-satu." Ia menatapku berbinar-binar. "Nak, kamu tidak takut dimarahi?" Pertanyaan itu membuat tanganku berhenti sesaat di atas keyboard. Aku tersenyum kecil, senyum yang mungkin terlihat lebih berani daripada yang kurasakan. "Yang penting, Bapak terbantu dulu." Aku tahu jawabanku bukan jawaban profesional, itu jawaban jujur, dan kejujuran seringkali datang dengan harga. Dari sudut mataku,
Aku melihat Ibu Reni masih berdiri tak jauh. Tangannya terlipat di dada, wajahnya datar, tapi aku tahu setiap detik yang kuhabiskan di sini sedang dicatat. Setiap klik keyboard, setiap kata lembut, setiap gelas air, semuanya bisa menjadi alasan. Tapi anehnya, ketakutan itu tidak lagi mendominasi. Yang ada justru ketenangan aneh. Seolah setelah mengambil keputusan ini, aku sudah menerima konsekuensinya, apapun itu. Pak Tarjo, kataku akhirnya, menyebut namanya dengan jelas untuk pertama kali. Kalau nanti prosesnya lama, Bapak bersedia menunggu. Ia mengangguk cepat. Saya bisa menunggu. Dari pagi sampai sore juga tidak apa-apa. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Menunggu sudah menjadi bagian hidupnya rupanya. Aku melanjutkan pencarian data, membuka arsip lama yang jarang disentuh. Beberapa kolom kosong, beberapa perlu verifikasi lanjutan. Ini bukan prosedur cepat. Ini bukan pelayanan yang bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Dan aku tahu, semakin lama aku bertahan di sini, semakin besar resikonya. Tapi di balik semua itu, ada keyakinan kecil yang tumbuh, bahwa membantu seseorang yang dianggap tidak penting oleh banyak orang, bukanlah kesalahan. Mungkin dunia ini sering berjalan dengan aturan, target dan citra, tapi tanpa orang-orang yang berani berhenti sejenak dan melihat, dunia itu akan menjadi tempat yang sangat dingin. Aku melirik Pak Tarjo sekali lagi. Ia duduk lebih tegak sekarang, masih lusuh, masih sederhana, tapi tidak lagi sekecil tadi. Dan saat itu aku sadar, keputusanku menolongnya mungkin terlihat kecil, nyaris tak berarti. Namun justru keputusan kecil inilah yang akan menyeretku ke resiko terbesar dalam hidupku. Resiko yang belum aku tahu ujungnya, tapi sudah siap ku terima. Aku baru saja menekan satu tombol ketika bayangan seseorang menutup cahaya di mejaku. Udara di sekitarku terasa berubah, lebih berat, lebih dingin. Aku tak perlu menoleh lama untuk tahu siapa yang berdiri di sana. Ibu Reni. Kehadirannya selalu seperti garis batas yang jelas antara apa yang boleh dan apa yang tidak. Dan saat itu, aku tahu, aku sudah berdiri terlalu jauh di sisi yang salah menurutnya. Ia berdiri tepat di samping mejaku, tubuhnya tegak, tangan terlipat rapi. Matanya tidak langsung tertuju padaku, melainkan pada Pak Tarjo yang duduk di kursi depan meja. Tatapannya singkat, tapi cukup untuk membuat Pak Tarjo kembali menunduk, seolah seluruh keberanian yang baru saja ia kumpulkan perlahan menguap. "Fitri," ucap Ibu Reni, suaranya tenang, terlalu tenang. "Kenapa antrean jadi tertahan?" Aku menelan ludah. Beberapa kepala di antrean menoleh serempak, seperti penonton yang tahu sebuah adegan penting akan dimulai. Aku bisa merasakan panas di wajahku. Ini bukan teguran di ruang tertutup, ini di sini. Di depan semua orang. "Pak ini sedang menanyakan tabungan lamanya, Bu." Jawabku berusaha setenang mungkin. Datanya cukup lama, jadi perlu waktu. Ibu Reni mengangguk pelan, tapi bukan tanda setuju. Lebih seperti mencatat. "Dan kamu memutuskan melayaninya sekarang?" Nada suaranya halus, tapi ada tekanan yang jelas. Aku mengangguk lagi. "Iya, Bu." Ia menghela napas pendek, lalu sedikit mencondongkan tubuh ke arahku. Cukup dekat hingga hanya aku yang bisa mendengar kalimat berikutnya. "Fitri, kita punya standar pelayanan. Kamu tahu itu." Aku mengangguk lagi. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan lebih jauh, ia kembali menegakkan tubuhnya. Suaranya kini terdengar lebih jelas, cukup untuk didengar orang-orang di sekitarnya. "Bank ini melayani nasabah, bukan tempat untuk kegiatan lain." Kalimat itu menggantung di udara, tajam. Aku melihat beberapa orang di antrean mengangguk setuju. Ada juga yang tersenyum puas, seperti akhirnya ada yang mengatakan apa yang sejak tadi ingin mereka ucapkan. Pak Tarjo menegang, tangannya yang memegang gelas air sedikit bergetar. Ia perlahan berdiri dari kursi, gerakannya kaku. "Tidak apa-apa, Bu," katanya lirih, "saya pergi saja." Aku refleks berdiri. "Pak, tidak perlu." Tapi Ibu Reni sudah mengangkat satu tangan, isyarat halus tapi tegas. "Tidak usah berdiri, Pak," katanya datar, tapi tanpa kehangatan. Lalu ia menoleh padaku. "Fitri, tolong fokus pada antrian berikutnya." Aku menatap layar komputerku. Data Pak Tarjo masih terbuka. Satu klik saja bisa menutup semuanya. Satu klik saja dan aku kembali menjadi teller patuh seperti sebelumnya. Tapi jariku terasa berat, terlalu berat untuk bergerak. "Bu," kataku pelan, tapi cukup terdengar. Beliau hanya ingin memastikan tabungannya.
saya hampir menemukan datanya. Ibu Reni menatapku. Kali ini tatapannya langsung, tanpa lapisan profesional. Ada ketidaksabaran di sana. Hampir bukan selesai katanya, dan antrean tidak bisa menunggu hampir. Aku merasakan sesuatu di dadaku runtuh perlahan-lahan. Teguran di depan umum itu bukan lagi tentang waktu, ini tentang pilihan, tentang citra, tentang siapa yang layak dilayani dan siapa yang sebaiknya disingkirkan agar tidak mengganggu pemandangan. Beberapa detik berlalu dalam diam yang canggung. Aku bisa mendengar suara nafas orang-orang di sekelilingku, meski tak ada yang bicara. Pak Tarjo berdiri di samping kursinya, bingung, malu, dan jelas ingin menghilang. "Maafkan saya, Bu," katanya lagi, kali ini pada semua orang. "Saya tidak tahu aturannya." Kata-kata itu seperti tamparan, bukan pada mereka, tapi padaku. Aku menatap Ibu Reni kali lagi. Aku tahu, jika aku membantah sekarang, risikonya nyata. Teguran resmi, catatan buruk, mungkin lebih dari itu. "Fitri," ucap Ibu Reni untuk terakhir kalinya. Suaranya kembali datar dan formal. "Baik, Bu, tapi di dalam diriku ada sesuatu yang sudah berubah." Teguran di depan umum itu bukan hanya mempermalukanku, itu memperjelas satu hal. Pilihan untuk menolong Pak Tarjo berarti aku sedang melawan sistem yang tidak akan segan menghukum siapapun yang keluar dari barisan. Dan aku sadar, sejak aku memutuskan untuk tetap berdiri di sisinya, jalan kembali sudah tidak sesederhana menutup satu layar. Teguran itu seharusnya menjadi akhir. Seharusnya aku menutup layar, memanggil nomor antrian berikutnya, dan membiarkan Pak Tarjo pergi dengan kepala tertunduk seperti yang diharapkan semua orang. Tapi tubuhku tidak bergerak. Tanganku masih berada di atas meja, jariku masih dekat dengan keyboard, dan mataku masih melihat data yang sudah setengah terbuka. Setengah jalan, setengah kebenaran, dan setengah hati rasanya jauh lebih menyakitkan daripada mengambil resiko sepenuhnya. Pak Tarjo berdiri di samping kursi, ragu antara duduk kembali atau benar-benar pergi. "Nak," katanya pelan padaku, "sudah cukup, jangan sampai kamu kena masalah." Aku menatapnya. Ada kepedulian tulus di wajahnya. Kepedulian dari seseorang yang bahkan tidak punya apa-apa untuk dibela. Justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. "Sebentar lagi, Pak," jawabku. "Saya janji." Kalimat sederhana itu rupanya menjadi pemicu. Ibu Reni yang sejak tadi berdiri dengan ekspresi terkendali, kini melangkah lebih dekat. Suaranya tidak lagi setenang sebelumnya. "Fitri," katanya tegas, "saya sudah memberikan peringatan." Aku mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak ia berdiri di sana, aku menatapnya tanpa menunduk. "Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu. Beliau punya hak untuk dilayani." Ruangan itu seakan membeku. Beberapa orang di antrian saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang tampak tidak sabar, dan ada pula yang jelas-jelas menikmati situasi ini. Aku tahu kalimatku barusan bukan sekadar pembelaan, itu penentangan. "Hak," Ibu Reni mengulang, alisnya sedikit terangkat. "Hak itu datang dengan kewajiban, identitas jelas, dokumen lengkap. Kita tidak bisa mengorbankan kenyamanan puluhan nasabah lain hanya karena satu orang." Aku menarik nafas. "Kenyamanan siapa, Bu?" tanyaku pelan tapi terdengar jelas. Beliau tidak melakukan kesalahan apapun. Beberapa orang tersedak nafas. Pak Tarjo langsung mengeleng cepat. "Nak, sudah, jangan." Aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi anehnya tidak ada penyesalan. Yang ada hanya rasa lelah. Lelah melihat orang diperlakukan seolah tidak layak hanya karena tidak sesuai standar. Ibu Reni menatapku lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan atasan kepada bawahan. Itu tatapan orang yang merasa kewenangannya dilanggar di depan umum. "Kamu tahu konsekuensinya?" tanyanya dingin. Aku mengangguk pelan. Kalau konsekuensinya adalah membiarkan seseorang dipermalukan, saya tidak sanggup, Bu. Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur. Dan kejujuran seperti yang sering kudengar memang tidak pernah murah. Ibu Reni menarik nafas dalam. "Baik," katanya singkat. Ia melirik ke arah Pak Tarjo. "Pak, silahkan tinggalkan area pelayanan." Pak Tarjo tampak panik. "Tolong, Bu, saya yang salah. Jangan marahi dia. Saya pergi." Ia melangkah satu langkah ke belakang, siap pergi. Melihat itu, sesuatu di dalam diriku seperti runtuh. Aku berdiri lagi, lebih tegak dari sebelumnya. "Bu," kataku,
Suaraku sedikit bergetar tapi tegas. Kalau Bapak harus pergi, saya ikut bertanggung jawab. Ibu Reni menoleh tajam. Apa maksudmu? Maksud saya, lanjutku, jika membantu beliau dianggap pelanggaran, maka saya yang bersalah, bukan beliau. Sunyi, detik-detik berlalu terasa panjang. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, sesuatu yang biasanya tak pernah kusadari. Semua mata tertuju pada kami. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi desahan, hanya menunggu. Akhirnya Ibu Reni berbicara. Suaranya tenang, terlalu tenang. Fitri, katanya, mulai saat ini kamu tidak perlu melanjutkan pekerjaanmu di bank ini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, tanpa drama. Tapi dampaknya menghantamku keras. Aku merasa darahku berhenti sesarat. Dipecat, di depan umum, karena membela seorang kakek tua yang bahkan belum sempat menyelesaikan satu kalimat ceritanya. Beberapa orang menghela nafas pelan. Ada yang terkejut, ada yang terlihat puas. Aku sendiri tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku hanya berdiri, mematung, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja diucapkan. Bu, suara Pak Tarjo gemetar. Jangan begitu, saya mohon. Dia orang baik. Ibu Reni tidak menoleh. Keputusan saya final. Aku menatap Pak Tarjo. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Maafkan saya, Pak, katanya dengan suara pecah. Karena saya, aku menggeleng. Tidak, Pak, potongku cepat. Jangan minta maaf, saya tidak menyesal. Dan itu benar. Di balik rasa takut, malu, dan hancur yang mulai menyusup, ada satu hal yang tetap utuh. Keyakinan bahwa aku melakukan hal yang benar. Aku melepaskan name tag dari seragamku perlahan. Benda kecil itu terasa berat di tanganku. Lebih berat dari yang seharusnya. Aku letakkan di atas meja, di samping keyboard yang tadi hampir menutup harapan Pak Tarjo. Saya pamit, Bu, kataku singkat. Ibu Reni mengangguk dingin, seolah-olah semua ini hanyalah prosedur biasa. Aku melangkah pergi dari balik meja teller, melewati antrean yang kini terbelah untuk memberiku jalan. Tidak ada yang bicara. Beberapa pasang mata mengikuti langkahku, sebagian dengan iba, sebagian dengan penilaian. Di dekat pintu aku berhenti sejenak. Pak Tarjo berdiri di sana, bingung, bersalah, dan jelas tidak tahu harus berkata apa. Nak, suaranya gemetar. Kamu kehilangan pekerjaan karena saya. Aku menyenum kecil meski mataku panas. Saya tidak menghilangkan apapun, Pak. Saya hanya memilih. Dan dengan itu aku melangkah keluar. Tanpa tahu apa yang menantiku di luar sana. Tanpa pekerjaan, tanpa seragam, tapi dengan hati yang, meski terluka, tetap utuh. Pagi berikutnya, aku tidak lagi mengenakan seragam teller. Tidak ada name tag, tidak ada meja, tidak ada antrean. Aku berdiri di seberang jalan, menatap gedung bank yang kemarin menjadi saksi kejatuhanku. Rasanya aneh melihat tempat itu dari luar, seperti melihat hidup orang lain. Aku datang bukan untuk bekerja, hanya ingin memastikan satu hal, bahwa Pak Tarjo tidak kembali diperlakukan seperti kemarin. Entah kenapa hatiku tidak tenang jika langsung pulang dan melupakan semuanya. Di dalam bank, suasana tampak berbeda. Dari balik kaca, aku melihat beberapa mobil hitam berhenti di depan. Pria-pria berjas turun satu persatu, diikuti seorang notaris dengan map tebal di tangan. Pegawai bank bergegas menyambut mereka dengan wajah tegang. Aku mengernyit. Ini bukan kunjungan biasa. Aku memberanikan diri masuk. Beberapa pegawai menoleh, jelas terkejut melihatku. Tidak ada yang menghalangi. Mungkin mereka terlalu sibuk dengan tamu penting yang baru datang. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria berambut rapi, mengenakan jas mahal. Ia berbicara dengan suara tenang, namun berwibawa. Kami ingin bertemu pihak manajemen, sekarang. Ibu Reni segera muncul dari ruangannya. Wajahnya tersenyum profesional, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Pria itu mengangguk singkat. Kami datang atas undangan Pak Tarjo. Nama itu membuat ruangan seketika sunyi. Beberapa pegawai saling pandang. Ibu Reni tampak bingung. Maaf, Pak Tarjo? Pintu bank kembali terbuka. Kali ini, seorang kakek tua masuk dengan langkah yang sama pelannya seperti kemarin. Pakaiannya masih sederhana, masih lusuh. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menunduk. Tatapannya tenang, tegak, dan penuh kendali.
Itu Pak Tarjo. Aku menahan nafas. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada tawa kecil, hanya keheningan yang berat. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu berhenti di hadapan Ibu Reni. "Selamat pagi," katanya tenang. Ibu Reni tampak ragu, tapi tetap tersenyum. "Selamat pagi, Pak. Maaf, apakah Bapak memiliki janji?" Pak Tarjo mengangguk pelan, "Dengan kalian semua." Pria berjas yang tadi bicara maju selangkah. "Perkenalkan, saya kuasa hukum keluarga Tarjo," katanya tegas. "Dan Bapak yang berdiri di sini adalah salah satu pendiri bank ini." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke lantai marmer. Wajah-wajah yang tadi tegang kini berubah pucat. Seorang pegawai perempuan terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Ibu Reni membeku. "Tidak mungkin," ucapnya pelan. Pak Tarjo menyenyum tipis. "Saya tidak datang untuk membuktikan apapun dengan pakaian. Karena identitas saya tidak pernah berubah, meski penampilan saya berubah." Notaris itu membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ia menyebutkan nama lengkap Pak Tarjo, tahun pendirian bank, dan tanda tangan yang sama persis dengan yang tercetak di dinding sejarah perusahaan. Satu persatu, bukti diserahkan. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Aku melihat Ibu Reni menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa Pak Tarjo datang seperti kemarin?" tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pak Tarjo menoleh ke arah antrean teller, lalu ke arah meja tempat aku dulu duduk. Matanya berhenti padaku. Ada sorot hangat di sana. "Saya datang untuk melihat," katanya tenang. "Bukan sistem, bukan gedung, tapi manusia." Ruangan itu semakin sunyi. "Dan apa yang Bapak lihat?" tanya salah satu pejabat dengan hati-hati. Pak Tarjo menarik nafas. "Saya melihat banyak orang sibuk menjaga citra, tapi hanya satu orang yang menjaga hati." Ia kembali menatapku. Aku menunduk refleks. Tenggorokanku tercekak. Saya melihat seorang teller bernama Fitri yang berani melanggar kenyamanan demi kemanusiaan. Ibu Reni tampak gemetar. "Pak Tarjo, saya tidak tahu." Pak Tarjo mengangkat tangan. "Saya tahu," katanya. "Itulah masalahnya. Tidak tahu, tapi merasa berhak menghakimi." Tidak ada suara, tidak ada bantahan. Bank yang kemarin penuh bisik-bisik, kini benar-benar terdiam. Pak Tarjo memandang seluruh ruangan. "Saya bukan kecewa karena saya diperlakukan buruk. Saya kecewa karena saya melihat betapa mudahnya manusia diperlakukan buruk." Ia menoleh ke arah manajemen. "Dan mulai hari ini, saya ingin memastikan bank ini kembali pada tujuan awalnya." Kata-kata itu menggantung berat di udara. Aku berdiri di sana. Masih sulit percaya bahwa kakek tua yang kemarin hampir diusir, kini membuat satu gedung penuh orang dewasa terdiam tanpa mampu berkata apa-apa. Aku masih berdiri di sudut ruangan ketika semua orang terdiam. Seolah kata-kata Pak Tarjo belum benar-benar selesai bergaung di kepala mereka. Wajah-wajah yang kemarin penuh penilaian kini berubah canggung, bahkan takut. Tidak ada lagi sikap tinggi, tidak ada lagi senyum meremehkan. Bank yang biasanya sibuk itu mendadak seperti kehilangan suara. Pak Tarjo melangkah pelan, mendekati meja tempat aku dulu bekerja. Tangannya menyentuh permukaan meja itu sebentar, seakan mengenang sesuatu yang jauh lebih lama dari kejadian kemarin. Lalu ia berbalik menghadap Ibu Reni. "Saya tidak datang untuk menjatuhkan siapapun," katanya tenang. "Saya datang untuk mengingatkan." Ibu Reni menunduk. Tidak ada lagi nada tegas dalam dirinya. "Saya salah, Pat," ucapnya lirih. "Saya menilai dari luar. Saya mengabaikan nilai yang seharusnya kami jaga." Pak Tarjo mengangguk pelan. "Kesalahan terbesar bukan pada keputusan," jawabnya, "tapi pada cara kita memandang manusia." Ia lalu menoleh ke arahku. "Fitri," katanya memanggil namaku dengan jelas. Jantungku berdegup kencang. "Kemarin kamu kehilangan pekerjaan, tapi kamu tidak kehilangan kehormatan." Aku menahan air mata. Kata-kata itu terasa jauh lebih berharga daripada gaji atau jabatan apapun. Saya ingin bank ini dipimpin oleh orang-orang yang mengerti bahwa profesionalisme tidak pernah bertentangan dengan empati. Lanjutnya, dan karena itu, saya meminta keputusan kemarin ditinjau ulang. Ibu Reni mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Fitri, saya minta maaf," katanya padaku. Suara itu penuh penyesalan. "Saya salah mengambil keputusan. Jika kamu bersedia, kami ingin kamu kembali." Aku terdiam.
Beberapa detik terasa sangat panjang. Aku melihat sekeliling, pegawai, nasabah, semua menunggu jawabanku. Tapi yang paling penting, aku menatap Pak Tarjo. "Saya tidak marah, Bu," kataku akhirnya. "Tapi saya berharap kejadian ini tidak terulang pada siapapun." Ibu Reni mengangguk cepat. "Saya berjanji." Pak Tarjo tersenyum tipis, senyum yang tidak penuh kemenangan tapi penuh kelegaan. "Ingatlah," katanya pada semua orang di ruangan itu, "jabatan bisa membuat seseorang dihormati, tapi hanya hati yang membuat seseorang layak dihormati." Suasana bank perlahan kembali bergerak, tapi tidak sama seperti sebelumnya. Ada keheningan baru yang tersisa, keheningan yang mengajarkan. Aku melangkah keluar bank hari itu dengan langkah yang lebih ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku belajar bahwa satu keputusan kecil, ketika diambil dengan hati, bisa membuka mata banyak orang. Dan Pak Tarjo, kakek tua yang kemarin dianggap tak berarti, meninggalkan pelajaran mahal yang tak akan pernah tercatat di laporan keuangan manapun, bahwa kemanusiaan adalah aset terbesar yang sering dilupakan, sampai akhirnya hilang.